Maya Sumiati dari kelompok 9. Dan juga saya Ugali Akbar dari kelompok 9. Baik teman-teman, kali ini saya perwakilan dari kelompok 9 mata kuliah perkembangan masyarakat global. Kali ini saya ingin menjelaskan mengenai perkembangan masyarakat Asia Tenggara sejak terbentuknya ASEAN. ASEAN kepanjangan dari Association of Southeast Asian Nations. ASEAN dideklarasikan di Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967. Deklarasi Bangkok diwakili oleh 5 negara pemerkasa atau negara pendiri ASEAN. Di antaranya adalah Adam Malik dari Indonesia, Tun Abdul Razak dari Malaysia, dan Susu Ramos dari Filipina, S. Raja Ratman dari Singapura, dan yang terakhir dari Thailand diwakilkan oleh Tanat Khoman. Adapun secara garis besar, isi deklarasi Bangkok diantaranya adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan sosial budaya di Asia Tenggara. Kedua, untuk meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional Asia Tenggara. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama di berbagai bidang aspek manapun, baik ekonomi, sosial, budaya, ataupun pertahanan keamanan. ASEAN didirikan bermula dari hasrat untuk menciptakan kawasan yang damai. Negara-negara penandatanganan deklarasi Bangkok menginginkan kerjasama untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, perkembangan sosial budaya, serta perdamaian dan stabilitas dalam wadah ASEAN. Bendera ASEAN melambangkan ASEAN yang stabil, penuh perdamaian, bersatu, dan dinamis. Adapun lambang ASEAN berada di tengah bendera ASEAN, sedangkan warna bendera dan lambang ialah biru, merah, putih, dan kuning. Masing-masing mewakili warna dasar setiap bendera negara anggota ASEAN. Adapun berdirinya ASEAN dilatar belakangi oleh faktor-faktor sebagai berikut. Pertama, persamaan letak geografis. Seluruh negara-negara di Asia Tenggara terletak di antara dua benua, yakni benua Asia dan benua Australia, dan di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Jadi berdasarkan letak geografis, negara-negara tersebut merupakan satu regional atau satu kesatuan wilayah. Yang kedua, persamaan dasar kebudayaan. Kawasan Asia Tenggara mempunyai dasar kebudayaan dan bahasa serta tata kehidupan dan pergaulan yang hampir sama. Karena mereka sebagai pewaris peradaban rumpun Melayu Austronesia. Ketiga, persamaan nasib. Negara-negara Asia Tenggara sama-sama dijajah oleh bangsa Barat, kecuali Thailand. Itulah yang menumbuhkan rasa setia kawan antara bangsa-bangsa di Asia Tenggara. Terakhir, persamaan kepentingan. Negara-negara di Asia Tenggara membutuhkan daerah perairan laut, terutama Selat Malaka dan Selat Sunda yang merupakan pintu gerbang di sebelah barat dan menjadi jalan utama bagi lalu lintas serta perdagangan dunia. Di samping itu, adanya kepentingan bersama baik di bidang ekonomi, sosial budaya, maupun keamanan dan stabilitas politik kawanan merupakan latar belakang bentuknya ASEAN. ASEAN memiliki 10 negara anggota. Di antaranya adalah yang pertama Thailand, bergabung pada tanggal 8 Agustus 1967. Kedua Filipina, bergabung pada tanggal 8 Agustus 1967. Ketiga Indonesia, bergabung pada tanggal 8 Agustus 1967. Keempat Malaysia, bergabung pada tanggal 8 Agustus 1967. Kelima Singapura, bergabung pada tanggal 8 Agustus 1967. Keenam Brunei Darussalam, bergabung pada 7 Januari 1984. Ketujuh Vietnam, bergabung pada tanggal 28 Juli 1995. Kedelapan Laos, bergabung pada tanggal 23 Juli 1997. Kesembilan ada Kamboja, bergabung pada tanggal 23 Juli 1997. Terakhir Myanmar, bergabung pada tanggal 30 April 1999.
Dalam perjalanannya, masyarakat Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN tentu akan mengalami berbagai perkembangan. Berbagai kerjasama dibangun antara negara-negara anggota. Bentuk-bentuk kerjasama tersebut antara lain satu dalam bidang ekonomi. Kerjasama di bidang ekonomi meliputi perdagangan ekspor-impor barang-barang mentah serta jeda dan masih banyak lagi. Kedua, dalam bidang politik dan keamanan. Kerjasama dalam bidang politik dan keamanan dimulai sejak pertemuan para menteri luar negeri anggota ASEAN di Kuala Lumpur pada tanggal 27 November 1971. Hasil kerjasama dalam bidang politik dan keamanan yaitu penyelenggaraan kerjasama untuk menjaga stabilitas keamanan kawasan wilayah Asia Tenggara, mengadakan perjanjian ekstradisi atau penyerahan pelarian yang tertangkap kepada negara asal antar negara anggota ASEAN, serta penandatanganan kesepakatan tentang Asia Tenggara sebagai kawasan yang bebas senjata nuklir. Kemudian dalam bidang sosial budaya, kerjasama dalam bidang sosial budaya dilaksanakan oleh COST atau Committee on Social Development. Kerjasama ini meliputi program peningkatan kesehatan atau makanan dan obat-obatan, pertukaran budaya dan seni, juga festival film ASEAN. Adanya penyelenggara pesta olahraga 2 tahun sekali, SEA Games. Selain adanya kerjasama yang terjalin antar negara-negara anggota ASEAN, terdapat pula beberapa konflik yang terjadi di Asia Tenggara, antara lain masalah perbatasan. Misalnya sengketa Indonesia dan Malaysia mengenai garis perbatasan di perairan Laut Sulawesi menyusul perubahan status kepemilikan Pulau Sipadan dan Likitan, dan garis perbatasan di Pulau Kalimantan, salah satunya mengenai Blok Ambalat. Kemudian konflik antara Malaysia dan Singapura tentang pemilikan Pulau Batu Putih atau Perda Batu Ranca di Selat Johor. Itulah sedikit penjelasan mengenai perkembangan masyarakat Asia Tenggara sejak terbentuknya ASEAN. Untuk teman-teman yang sudah menonton, jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng, like, comment, and share. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.